Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari lebih sungguh lagi katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Yesus. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar mendengarkan kebenaran-Mu, Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu, dan kami sama-sama boleh belajar dan mengerti kebenaran. Boleh menjadi benih yang akan bertumbuh subur dalam hidup kami. Kami buka hati kami bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebelum saya khotbah, Bapak Ibu Saudara, ada lagu yang ingin saya ajarkan buat Bapak Ibu. Lagu ini akan menjadi lagu yang berhubungan dengan tema khotbah saya.
Memang hari ini Bapak Ibu Saudara mohon maaf laptopnya tidak ke bawah Bapak Ibu Saudara. Jadi mohon maaf kita ibadah nggak pakai teks. Tapi puji Tuhan lagunya nggak terlalu susah-susah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi masih ada yang masih kita ingat. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajarkan lagu ini. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti, lagunya tidak sulit juga. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dalam ucapan, dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga, hadirkan suasana surga. Bapak Saudara, kalau saya nyanyinya berdua boleh nggak? Sama Ibu Gembala. Juga Bapak Ibu Saudara. Kalau ada ini ada pede. Lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu. Katakan dalam ucapan, dalam perbuatan. Dalam ucapan, dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang penting untuk Bapak Ibu Saudara dan saya pahami sebagai orang percaya, orang yang telah ditebus, orang yang percaya Yesus, yang mengalami karya keselamatan, mengalami kuasa kebangkitan Allah. Yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, alat dalam tangan Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ini ayat pengantar kita. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan
perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu saudara, ayat ini berbicara dalam konteks orang percaya yang ada di perantauan, di mana Petrus menasihatkan mereka bahwa kehadiran mereka di perantauan, kehadiran mereka di tempat asing itu harus jadi berkat, sekalipun mereka ada di perantauan dan keadaan mereka sukar. Tetapi kehadiran mereka harus jadi berkat. Mereka telah dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terang Allah yang ajaib untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Itu sebabnya kita sebagai orang tebusan, Bapak Ibu saudara, ada satu panggilan yang kita miliki bersama-sama, yaitu hidup ini jadi saluran berkat. Hidup ini jadi alatnya Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu ini di hati saya secara khusus, saya sebenarnya dari beberapa bulan masuk tahun ini, saya rindu Bapak Ibu saudara, gereja kita sekalipun bukan gereja besar, tetapi kehadiran kita itu jadi berkat. Saya rindu gereja ini punya dampak bagi sekitar kita, bagi banyak hal, banyak orang. Saya juga rindu Bapak Ibu saudara ini semua yang berjemaat di sini juga dipakai Tuhan jadi berkat. Bapak Ibu saudara mau jadi berkat? Amin. Amin. Mau, amin. Saya menyusun beberapa bahan khotbah yang bicara soal hal ini, Bapak Ibu saudara. Tetapi kesempatan ini saya ingin memulainya dari hal ini. Ini hal yang paling dasar. Mari kita lihat satu cerita ya. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Ada satu cerita yang menarik buat kita. Bapak Ibu saudara perhatikan ayat-ayat ini, Matius pasal 9 ayat 35 dan sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Perhatikan kalimat ini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu saudara, cerita ini memberikan beberapa hal yang penting untuk Bapak Ibu saudara dan saya renungkan dalam rangka kita mau jadi alat Tuhan bagi siapapun. Di dalam ayat yang ke-36, di situ dikatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ketika Yesus melihat orang banyak dari desa dan kota yang dia datangi, yang dia layani, Alkitab mencatat Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ini sangat mudah dipahami Bapak Ibu saudara. Kata belas kasihan itu diterjemahkan sebenarnya punya empati, bukan sekedar simpati, tetapi empati yang dalam. Bukan hanya terbeban melihat orang susah, aduh kasihan, tetapi kata empati ini adalah gerakan untuk menolong. Bedanya Bapak Ibu saudara, kalau simpati mungkin kita dari jauh punya perasaan aduh kasihan melihat orang itu, tapi kalau empati kita ikut merasakan dan tergerak untuk menolong. Jadi ada gerakan untuk bagaimana caranya nolong gitu. Dan itu Yesus lakukan melihat orang banyak itu. Kenapa? Karena Yesus melihat ada banyak orang yang sedang lelah, yang terlantar.
Ada satu terjemahan yang menarik mengatakan mereka seperti orang yang sekarat. Ini saya pikir berlebihan juga, tetapi maksudnya ingin menunjukkan bahwa keadaan orang-orang itu adalah satu keadaan yang penuh dengan kesukaran. Mereka perlu ditolong. Kalau tidak ditolong, mungkin mereka mati atau mereka mengalami kesukaran. Mereka tidak berdaya. Ada orang-orang yang sedang bingung, ada yang sedang terlantar, ada orang yang tidak tahu mau kemana, tidak tahu arah tujuannya, bahkan tidak punya pengharapan atau orang yang bisa diandalkan untuk bertahan hidup. Dan itu dikatakan seperti domba yang tidak bergembala. Ini merupakan cerita figuratif yang populer di kalangan orang Israel. Gambaran gembala dan domba, di mana domba sangat tergantung dari gembalanya. Kalau tidak ada gembala, maka domba itu dalam bahaya, karena domba tidak punya perlindungan. Satu-satunya yang diharapkan domba untuk berlindung adalah gembalanya, yang bisa mengusir binatang buas. Jadi keadaan domba tanpa bergembala, ada satu keadaan di mana orang-orang itu tidak tahu harus berlindung kepada siapa. Tidak ada gembala bagi domba-domba, tidak ada yang memelihara hidup mereka, tidak ada yang membawa mereka untuk mendapatkan padang rumput yang hijau untuk mereka bisa makan. Jadi waktu Yesus berkata seperti domba tidak bergembala, itu menggambarkan satu keadaan yang sukar, Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus berbelas kasihan. Yesus berbelas kasihan terhadap banyak orang yang susah. Banyak orang seperti domba gak punya gembala. Dan hati Yesus ada di sini. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kalau Bapak Ibu ada dalam keadaan yang sama seperti domba tanpa gembala, berapa banyak Bapak Ibu saudara mungkin sedang letih hari ini. Aduh, capek dengan pergumulan. Ada masalah yang belum selesai, datang lagi. Atau lelah menghadapi rutinitas, kayaknya hanya ini saja. Atau kecewa dengan keadaan, situasi, kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan keadaan-keadaan yang kita alami. Atau mungkin Bapak Ibu saudara khawatir, takut, cemas. Ada orang-orang yang diperlakukan tidak adil, sedang menuntut keadilan namun tidak berdaya, Bapak. Ada orang-orang di sekitar kita yang saat ini diperlakukan sewenang-wenang namun tidak dapat berbuat apa-apa, pasrah menerima nasib. Tidak punya pembela, ditindas, dicurangi orang, difitnah, dijelekan orang, punya banyak pergumulan. Bapak Ibu saudara, ingatlah hati Yesus ada untuk orang-orang seperti ini. Amin. Dia ada buat Bapak Ibu saudara yang mengalami penderitaan itu. Namun Bapak Ibu saudara, ini juga bagian yang penting. Di sisi yang lain, gambaran Yesus yang berbelas kasihan terhadap orang-orang susah itu adalah sebuah dasar atau teladan yang kokoh bagi Bapak Ibu saudara dan saya untuk jadi alat dalam tangan Tuhan. Bahwa untuk jadi alat dalam tangan Tuhan, kita harus punya hati seperti Yesus yang berbelas kasihan melihat sesuatu yang lain dalam hidup kita, melihat sebuah penderitaan, kesukaran, ketidakbenaran. Dan berbicara mengenai hati yang berbelas kasihan, ternyata Bapak Ibu saudara, tidak banyak orang punya hati seperti Yesus. Lihat ayat 37. Katanya kepada murid-murid, tuaian memang banyak,
tetapi pekerjanya sedikit. Kalimat Yesus ini menarik sekali Bapak Ibu. Tidak banyak orang siap untuk menuai di ladangnya Tuhan. Katanya pekerjanya sedikit, sementara tuai yang banyak. Artinya orang susah, orang-orang yang keadaannya tanpa gembala itu banyak, tetapi pekerja untuk menuai itu sedikit. Apa artinya pekerja sedikit ini? Kenapa jadi sedikit? Atau sedikit dalam hal apa? Ternyata pekerja yang memiliki hati untuk berbelas kasihan itu tidak banyak. Pekerja-pekerja yang lain biasa, tetapi yang betul-betul punya hatinya terbeban, bukan sekedar kasihan, tapi tergerak untuk melakukan segala sesuatu, tidak banyak. Yang mau melangkah itu tidak banyak, yang mau berbagi tidak banyak, yang mau berperan tidak banyak. Pekerja sebenarnya banyak, tapi pekerja yang punya hati seperti Yesus sedikit. Hari ini manusia itu semakin egois, Bapak Ibu. Semakin mementingkan dirinya sendiri. Dan bagi beberapa mereka atau sebagian mereka yang egois itu, mereka bersembunyi di balik perkataan ini. Saya juga lagi susah, Pak. Betul, saya tahu Bapak Ibu Saudara, kita semua lagi susah. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa berbagi itu mulai dari hati, bukan dari yang lain, mulai dari hati. Jadi bukan soal apa yang saya kasih, berapa banyak yang saya bisa kasih, bukan. Ini bicara soal hati yang tergerak atau tidak untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kita jangan berpikir bahwa nanti tunggu saya sukses, saya kaya untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ini konsep yang keliru, Bapak Ibu. Kalau memang dasarnya hatinya juga tidak tergerak, mau kaya sekaya apapun juga nggak akan pernah bergerak. Karena prinsipnya bukan apa yang melekat dulu, tetapi hatinya tergerak dulu, baru ada tindakan. Nah, hati-hati yang tergerak ini Bapak Ibu. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, seorang biar kata semiskin-miskinnya, tapi kalau hatinya tergerak, pasti loh mau berbagi. Bapak Ibu Saudara, satu kali istri saya pernah undang dalam sebuah acara webinar seorang adik kelas kita yang kerja di LAI. Beberapa Bapak Ibu Saudara ikut waktu itu, ibu-ibu yang ikut. Saya tuh tertegun Bapak Ibu Saudara mendengar cerita ya. Dia kan kerjanya ke daerah-daerah bawa Alkitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa suku atau bahasa daerah. Dalam sebuah kesaksian itu, ada seorang pedagang pasar. Seingat saya tinggalnya di Palmer. Seingat saya. Ini mbok-mbok, ibu-ibu. Saya nggak tahu sebelah mana. Dia pedagang sederhana loh. Orangnya sederhana sekali, benar. Saya nggak tahu jualannya apa, tapi dia pedagang di pasar. Bapak Ibu sudah tahu nggak? Dia hasil dagangannya itu dia sisipkan untuk janji Alkitab. Pedagang pasar. Uangnya mungkin bisa dipakai buat yang lain, tetapi karena dia punya beban buat orang di pedalaman, dia nggak bisa pergi. Uang sisa-sisanya itu dia sumbang ke LAI sebagai salah satu donasi untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa suku. Wah, Saudara, jujur sekali waktu itu saya lihat, waduh, saya nangis juga Bapak Ibu Saudara, walaupun saya nggak mewek gitu, tapi ini saya sempat keluar air mata. Dan saya lihat diri saya ini pendeta, dosen, gembala. Kok hatinya nggak kayak itu? Saya periksa lalu hidup saya udah bagi apa buat orang lain? Atau saya sedang memperkaya diri saya sendiri atau apapun, saya berpikir. Sementara saya pernah nonton ini, kalau ini saya sampai nangis loh. Saya menonton satu acara di TV ya, satu channel. Itu bukan agama kita, tapi dia punya channel sendiri yang bisa pergi ke daerah konflik imigran-imigran itu
Yang mereka nggak tahu mau gimana, masuk negara ini nggak diterima, masuk ke sana nggak terima, mereka datang bawa kasur, mereka bawa tenda, semua mereka kumpulkan. Saya berpikir kok bisa ya mereka begitu? Mereka nggak kenal Injil ini, mereka nggak kenal Yesus. Kok seperti Yesus ya gitu. Sementara saya melihat beberapa orang Kristen yang luar biasa hebat, bahkan pendeta-pendetanya besar. Nggak ada yang pergi. Ada yang punya beban untuk itu. Saya berpikir sesuatu di situ. Dan saya lihat, aduh, kok bisa ya begitu? Kok bisa ya orang-orang itu nggak kenal Kristus? Kok begitu bisa ya orang Kristen? Itu satu renungan besar dalam diri saya. Bapak Ibu saudara jangan salah paham. Saya khotbah ini bukan sedang meminta Bapak Ibu saudara memberi, bukan. Tapi saya mau kita belajar punya hati berbelas kasihan melihat orang. Sekalipun mungkin kita juga susah. Bapak Ibu saudara perhatikan bahwa berbelas kasihan ini tidak bicara uang semata-mata. Sekali lagi, ini bukan ngomong uang semata-mata. Banyak hal yang bisa Bapak Ibu saudara saya lakukan. Yang punya uang silahkan, tapi yang gak bisa berbagi uang juga gak masalah. Lakukan apa yang bisa kita lakukan buat Allah lewat orang lain. Gak semesti soal uang dan lain sebagainya, tetapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang menggerakkan hatimu untuk menyatakan kasih Allah buat orang lain, lakukanlah. Sekalipun itu hanya senyum kita, atau sapa kita, chat yang kita kirim, ayat yang kita bagi, apapun. Hidup ini bisa jadi sesuatu yang menggoreskan warna dalam hidup orang lain. Saya ngomong begini juga saya belajar ya Bapak. Kami juga bukan orang yang berada gitu misalnya. Tapi kami ya, terutama ini istri saya itu peka. Tentu bukan sekedar uang, tapi apapun yang ada pada kami bisa lakukan. Kami lakukan. Dan saya belajar itu. Ternyata ada orang-orang yang dititipkan Tuhan untuk kita. Kita harus peka melihat tangan mereka yang sedang meminta uluran tangan kita. Saya rindu kita belajar ini. Saya juga belajar untuk punya hati melihat kesusahan. Hari ini banyak orang susah. Bapak Ibu saudara, kadang saya terharu Bapak Ibu saudara lihat Bapak Ibu saudara datang ibadah. Serius. Saya sama istri pernah membahas ini beberapa kali. Aduh, kalau lihat Bapak Ibu saudara datang ibadah di gereja itu, saya dari belakang itu hatinya, aduh Tuhan, saya bisa buat apa? Ada dari antara Bapak Ibu saudara rumahnya jauh. Kesini itu harus lewat tol, jauh. Ada dari antara Bapak Ibu saudara yang punya anak kecil, itu anak-anak di belakang saya lihat mereka pasti bangun lebih pagi. Persiapan untuk anak kecil itu susah karena kita pernah punya anak kecil, pasti repot. Kadang saya berpikir mereka naik kendaraan umum apa ya, atau naik kendaraan apa. Mereka susah nggak ya datang ke sini cari kendaraan. Itu di hati saya, aduh, saya kadang terharu Tuhan. Belum lagi Bapak Ibu saudara ikut menabur untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi bukan karena gereja ini gak butuh Bapak Ibu saudara, tapi saya mengerti betul apa yang bisa dilakukan, lakukan. Enggak pun enggak apa-apa. Datanglah, carilah Tuhan. Jangan pikirin itu. Ketemulah Tuhan di sini. Saya kadang ya dalam doa saya ini, hampir setiap hari kalau saya berdoa ada saat dimana saya cuma doa khusus untuk Bapak Ibu. Saya nggak doain yang lain. Saya bilang satu kata Tuhan, belalah jemaat ini, belalah mereka. Orang-orang yang setia ini Tuhan, saya bilang. Saya juga
ingin rindu membantu ya. Makanya saya sedang bagaimana kita bangun pelayanan diakonia ya. Jemaat kita ini, apa yang saya bisa bantu, apa yang gereja bisa lakukan. Ada orang-orang yang mungkin sulit, anak-anak sekolah kan sekarang susah. Ada banyak hal. Saya punya kerinduan Bapak Ibu Saudara. Gereja ini jadi berkat. Nggak perlu tunggu gereja besar. Gereja yang kita miliki ini adalah gereja yang saling menopang, gereja yang mau punya beban yang sama. Dan sekali lagi tidak harus uang. Seperti jemaat di Makedonia, 2 Korintus 8 ayat 1-5. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu, kata Paulus, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Dalam hal ini menopang pelayanan Rasul Paulus. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita bukan gereja yang besar dan terkenal, sekalipun kita ini orang-orang sederhana, tapi kehadiran kita punya warna bagi banyak orang. Amin. Kita bisa melihat sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara, mulai menyatakan kasih Allah dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayat yang ke-38 dari Matius 9. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, sebentar kita mau berdoa khusus untuk hal ini. Saya mau ngajak semua Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa. Alkitab berkata, Yesus berkata, minta kepada Bapa. Punya hati berbelas kasihan itu adalah karunia, minta sama Tuhan. Saya rindu kita ini menjadi kalimat yang kecil. Tadi kata yang di belakang itu, para pekerja itu sedikit. Nah, kita bagian dari yang sedikit itu. Meskipun kita adalah orang biasa, tapi kita bagian itu. Dan mintalah kepada Bapa apa yang bisa Bapak Ibu Saudara saya lakukan. Jadi ada 4 pokok doa. Yang pertama, kita berdoa agar Tuhan mampukan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita minta, Tuhan, aku mau punya hati seperti Kristus yang penuh belas kasihan. Yang kedua, Tuhan, jadikan aku alat dalam banyak hal, apa saja. Sekali lagi, bukan semata-mata uang, tapi banyak hal Bapak Ibu Saudara mau lakukan. Lakukanlah sebagai pancaran kasih Allah buat orang lain. Yang ketiga, kita berdoa, Tuhan, supaya gereja ini jadi alat Tuhan. Yang keempat, kita berdoa buat jiwa-jiwa, biar Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Naikkan pujian tadi, itu jadi doa kita Bapak Ibu, supaya hidup kita menjadi berkat bagi kita. Di lembar hari hidupku, kau ajar lukis hatimu. Ini saya bantu ya Bapak Ibu. Biar ini jadi doa kita sama-sama. Lirik lagu ini jadi doa kita. Jadikanku Tuhan alat, jadikanku pelangi indah di langit hidup orang, hujan di ladang orang lain, apapun itu. Dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara. Siapapun di sini bisa dipakai Tuhan. Siapapun kita bisa jadi alatnya. Di lembar hari
kita berdoa bersama. Bapa di surga, berikan kami hati seperti hati-Mu. Kami orang-orang sederhana, namun hati kami mau seperti Yesus. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kami, nah, Tuhan melihat hati-hati yang mau dibentuk. Siapapun kita di sini, Tuhan perlengkapi kami, perlengkapi dengan kuat kuasa Allah, agar kasih Kristus ada dalam hidup kami. Dan melihat banyak orang merasakan kasih itu lewat hidup kami, Tuhan. Tuhan mampukan dan tolong jemaat-Mu, tolong kami semua, tolong hamba-Mu, tolong kami semua. Kita berdoa yang kedua, Tuhan pakai hidup kita jadi alat untuk melakukan apa saja. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, jadikan kami alat-Mu dari apa yang bisa kami lakukan, apa yang mau Tuhan kerjakan melalui hidup setiap kami. Tuhan pakai kami dalam bidang kami masing-masing. Tuhan, Engkau menitipkan banyak hal, talenta, karunia pada setiap jemaat. Dan biar itu Tuhan dipakai menjadi alat dari apa saja yang bisa kami lakukan. Mungkin itu hal-hal yang sederhana Tuhan, hal-hal biasa, tapi biarlah melalui perbuatan-perbuatan baik yang kecil-kecil itu, mereka orang lain menerima, merasakan kasih Allah. Mungkin itu hanya sekedar ucapan, tindakan sederhana yang bisa kami lakukan. Tuhan pakai kami jadi alat. Tuhan pakai gereja ini menjadi alat-Mu. Tuhan mampukan. Kami rindu kehadiran kami jadi berkat. Bukan hanya sekedar organisasi gereja belaka, bukan hanya sekedar bangunan Tuhan, bukan hanya sekedar gereja fisik, tetapi kehadiran kami membawa surga bagi orang lain. Minimal untuk tempat yang kami pakai ini, Tuhan, kami rindu kehadiran kami memberkati staff space, memberkati portal kami. Oh yo, seluruh gedung ini diberkati, memberkati wilayah Kemanggisan ini Tuhan. Walaupun kami tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana, tapi kami percaya Tuhan pasti jadikan kami berkat dan kami mau jadi alat. Tuhan, kami berdoa buat jiwa-jiwa, dan biarlah kehadiran kami, kasih yang terpancar dari hidup kami, boleh menjadi buah dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah, kami tak mampu tanpa kuasa-Mu, kami tak mampu tanpa Tuhan, kami perlu kuat kuasa-Mu. Pagi ini aku berdoa, Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat. Mereka milik-Mu, kepujaan-Mu Tuhan. Umat yang Tuhan telah tebus, Kau lihat kesetiaan mereka Tuhan. Kamu melihat hati-hati mereka yang terbeban. Banyak di antara umat-Mu yang melakukan pekerjaan mulia buat gereja ini Tuhan. Tidak sedikit mereka mengorbankan uang, tenaga, pikiran. Mereka membawa banyak hal, memberkati gereja ini. Engkau balas mereka, Engkau balas kebaikan hati mereka. Aku berdoa Tuhan, memberkati keluarga dan usaha mereka, pekerjaan mereka. Engkau yang bela Tuhan, Engkau membela hidup mereka. Orang-orang sederhana ini, namun mereka punya hati yang besar buat pekerjaan-Mu. Engkau membalas hidup mereka, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen bersama Kudus. Memberkati roti dan anggur, lambang tubuh dan darah, sehingga setiap kali kami memakan dan meminumnya mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan,
Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami yang letih lesu Tuhan gairahkan kembali. Dan semakin kami dekat kepada Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Sekali lagi berkati roti dan anggur, lambang tubuh dan darah. Dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami yang memakan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Angkat roti di atas kepala kita, tinggi-tinggi dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku minta dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara, di atas kepala kita dengar kembali firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan lawan kami. Roh Kudus, kami angkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu. Berdoa Tuhan, turunlah kekuatan yang baru dari Allah untuk seluruh sidang jemaat pagi ini Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kekuatan yang baru dari Tuhan hadir dalam hidup, memberikan engkau kekuatan untuk melangkah menapaki hari-hari yang sukar. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Tuhan, hamba meminta berkat, hamba memohon berkat Tuhan buat seluruh sidang jemaat. Turunlah berkat Allah atas hidup mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Mereka dijaga, mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka yang membutuhkan pertolongan Allah pagi ini, Tuhan, hamba berdoa biar Tuhan jawab, Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan pintu dalam nama Yesus. Mereka yang letih Tuhan, mereka yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan tolong. Untuk mereka yang sakit Tuhan, mereka yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa biar kuasa bilur Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh dan dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan, mereka milik kepunyaan umat tebusan Tuhan. Engkau jaga dan berkati hidup mereka semua Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis, studi, anak-anak mereka, keluarga mereka, suami mereka, istri mereka, Tuhan, orang tua mereka diberkati. Terima kasih, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak.